Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Waraqat karya Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan beliau, alladzi yadkhulu fil amr wa ma la yadkhulu. Afwan, ini mungkin dari pentahqiq ya kalimat ini. Kalimatnya Imamul Haramain adalah yadkhulu fi khitabillahi al-mu'minun was-sahi was-sabi wal-baznun ghairu dakhilina fil khitab. Yadkhulu fi khitabillahi al-mu'minun, masuk dalam khitabullah, yaitu orang-orang mukmin. Yang dimaksud khitabullah di sini itu adalah yakni kalam Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya mencakup perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang mukmin, yakni orang-orang yang muslim dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang kita sebut sebagai yakni orang-orang yang terkena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, terkena perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalkan di Al-Qur'an disebut waqimus shalah, ya, dirikanlah salat, maka perintah ini itu wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata, wa ammas sahi was-sabi was-sahi was-sabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Was-sahi was-sabi wal majnun. Adapun orang yang lupa, sahi, was-sabi anak kecil, wal majnun orang gila, ghairu dakhilina fil khitab, tidak masuk dalam al-khitab, dalam perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqif, wa anis sabi wa anis saghir hatta yakbur, wa anil majnun hatta yaqil aw yufiq. Rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqif, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi pada saat dia tidur, maka dia tidak dituliskan amalannya. Sehingga misalkan ketika dia tidur, dia mukul orang misalkan, ya maka tidak berdosa secara syariat. Tapi nanti urusannya kalau dengan orang lain tersebut, ya itu nanti saja ya. Itu nanti di fikih insyaallah. Tapi intinya adalah dia tidak berdosa secara syariat karena dalam kondisi mengigau, ya kita katakan dia kondisi mengigau, melakukan sesuatu yang dia tidak sadar, atau dia mengucapkan sesuatu yang haram. Mengucapkan sesuatu yang haram tapi dia tidak sadar karena dia sedang tidur. Maka ini tidak mendapatkan yakni dosa dari syariat. Taib. Jadi itu yang pertama, rufi al-qalam an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Anin naim hatta yastayqif, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Nah, ketika dia terbangun, maka kemudian yakni baru dituliskan kembali catatan amalannya. Ya, dituliskan kembali catatan amalannya. Yakni dia akan dikenai pertanggungjawaban kembali atas apa yang dia lakukan setelah dia terbangun. Ya, setelah dia terbangun dan nyawanya ngumpul. Ya. Taib. Ya, itu istilah saja ya. Yani enggak ada para ulama usul bahas nyawanya ngumpul yani. Taib, ini istilah orang Indonesia aja. Jadi anin naim hatta yastayqif, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Wa anis saghir hatta yakbur, dari anak kecil sampai dia dewasa.
ketika dia sudah baligh, maka baru catatan amalannya itu dicatat. yakni dia akan berdosa kalau dia melakukan suatu keharaman atau meninggalkan suatu yang wajib. Kalau sebelum baligh, setelah tamyiz dan sebelum baligh, maka amalan ibadah yang dia lakukan tetap dicatat, tetapi kalau dia melakukan suatu keharaman itu belum dicatat sebagai dosa. Kalau sebelum tamyiz, maka amalan kebaikannya belum teranggap sama sekali karena belum ada niat. Kalau setelah tamyiz sudah bisa memiliki niat, sudah termasuk ahlun niyah tetapi belum baligh, gitu ya. Jadi ketika dia melakukan sholat setelah tamyiz, maka tercatat sebagai amalan sunnah. Sebelum tamyiz, maka tidak tercatat sebagai amalan sama sekali karena belum merupakan ahlun niyah. Nah, bagaimana kalau sebelum tamyiz melakukan dosa, lebih-lebih lagi tidak tercatat, tidak dicatat oleh syariat. Kalau setelah tamyiz saja sebelum baligh itu tidak dicatat, maka sebelum tamyiz lebih-lebih lagi. Tapi bukan berarti kemudian kita sebagai orang tua itu tidak membiasakan anak-anak untuk melakukan amalan kebaikan atau menghindari keharaman, ya, walaupun dia usianya sebelum baligh. Dan dalam masalah salat, Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan para orang tua untuk mengajak, yakni memerintahkan anak kecil untuk salat setelah dia tamyiz 7 tahun dan memukul kalau yakni tidak mau salat setelah usianya 10 tahun. Nah, itu bukan berarti yakni kewajiban sudah diwajibkan bagi anak kecil tersebut, karena hadis tersebut itu memerintahkan kepada siapa? Kepada anak kecil atau kepada si orang tua? Memerintahkan kepada orang tua, ya. Jadi dalam rangka untuk pembiasaan atau pendidikan. Taib. Jadi itu wa'anil saghir hatta yakbur wa'anil majnun hatta yaqil aw yufiq. Dan dari orang gila sampai dia itu berakal, sampai dia sembuh dari penyakit gilanya. Ketika dia gila maka bukan ahlun niyah, ya. Jadi tidak teranggap, tidak tercatat amalan kebaikannya kalau dia melakukan amalan kebaikan, dan tidak tercatat juga amalan keburukannya kalau dia melakukan amalan keburukan. Tapi kalau misalkan dia yakni melakukan sesuatu yang itu berdampak pada orang lain, maka ini pembahasannya beda. Dia merusak barang orang lain misalkan, maka ini pembahasannya berbeda. Yakni kalau dia punya harta, bisa jadi dari hartanya kita ambilkan untuk mengganti barang orang lain yang dia rusak tersebut, ya. Jadi yang dimaksud amalan keburukan itu tidak tercatat, maksudnya adalah yakni ketika itu terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu terkait hak manusia, hak orang lain, maka tetap harus ada yakni sesuatu yang menggantikannya, harus doman, ya, harus bayar doman. Jadi bahkan walaupun anak kecil, ketika anak kecil misalkan merusak barang orang lain, maka ya kalau anak kecil yang punya harta atau orang tuanya itu harus bertanggung jawab mengganti, ya. Karena itu terkait hak orang lain. Taib. Jadi di sini kita lihat wasahi wasabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Orang yang lupa dan orang yang lupa ini sama seperti orang yang tidur, yakni dia bukan termasuk orang yang dikenai khitab ketika kondisi lupa tersebut. Makanya ketika orang sedang berpuasa kemudian lupa, dia makan 1 piring, 2 piring, 3 piring, itu bukan lupa, itu lapar banget, ya. Ya, misalkan tak benar lupa misalkan, maka khalas, puasanya tetap sah, betul tidak? Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Kenapa? Karena dia tidak tercatat amalannya tersebut, amalan makannya tersebut, yakni tidak teranggap sesuatu yang membatalkan puasanya karena lupa. Wasabi wal majnun ghairu dakhilin. Ini tadi kita sudah sebutkan di hadis tadi, anak kecil dan orang gila tidak masuk dalam khitabullah. Tidak masuk dalam khitabullah.
Sekarang ada perbedaan antara yakni majnun, sabi, dan kita perhatikan ya. Sabi anak kecil yang belum balik. Majnun orang gila. Kita katakan dua kategori ini, kalau kita mau pakai istilah mukallaf, mereka bukan mukallaf ya, karena bukan akil, bukan balik. Majnun itu belum yani bukan orang yang akil, bukan orang yang berakal. Kemudian shaghir bukan orang yang sudah mencapai usia balik. Mukallaf kan akil balik. Jadi sabi dan majnun, shaghir dan majnun itu bisa sabi bisa shaghir ya. Itu yakni merupakan lawan dari akil balik. Mereka bukan ahlun niyah. Niatnya tidak teranggap. Ya, bahkan tidak memiliki niat sama sekali. Orang gila, maka dia akalnya hilang sehingga tidak memiliki niat. Anak kecil memang bukan ahlun niyah. Ya, memang bukan ahlun niyah. Yakni di sebelum tamyiz. Setelah tamyiz sudah memiliki niat tersebut, sudah memiliki, tapi tetap tidak tercatat amalan keburukannya. Kalau misalkan dia melakukan dosa, maka tidak tercatat sebagai dosa. Tapi sudah mulai, yakni dia memiliki, bisa membedakan mana benar, mana salah. Niatnya sudah teranggap. Makanya ketika dia melakukan amalan yang wajib bagi orang dewasa, tapi bagi dia amalan sunnah. Tapi bagi orang yang sahi, orang yang lupa, demikian pula tadi yang disebut di hadis, orang yang tidur, orang lupa, orang tidur, maka ini walaupun dia orang dewasa yang waras, yakni maksudnya mukallaf, akil balik, tapi kalau dalam kondisi saat itu dia lupa, kalau dalam kondisi saat itu dia itu tidur, maka tidak termasuk dalam khitab. Ya, tidak termasuk dalam khitab. Jadi perkataan yang disebutkan oleh penulis di sini ada 3, beliau menyebutkan 3, sahih, sabi, majnun, tidak masuk dalam khitab. Ini bisa kita bagi menjadi 2 kategori. Kategori yang memang bukan ahlun niyah, bukan akil balik, yaitu sabi dan majnun. Kemudian kategori yang dia sebenarnya akil balik, sudah akil balik, akan tapi dia lupa pada saat itu. Akan tapi dia ketiduran pada saat itu. Ketiduran sehingga bablas 2 waktu sholat misalkan. Maka tidak dosa dengan dia tidak sholatnya tersebut karena tidur. Tapi ketika dia bangun maka baru dia yakni harus untuk mengerjakan sholat tersebut. Jadi bedakan antara 2 kategori ini. Kategori yang memang bukan akil balik dan kategori yang dia adalah akil balik akan tetapi waktu itu lupa atau waktu itu ketiduran. Bedanya adalah kalau yang bukan akil balik seperti sabi dan majnun ini, maka mereka memang tidak mendapatkan kewajiban dari syariat. Yani tidak ada pada zimmahnya, dia tidak memiliki tanggung jawab yani untuk mengerjakan kewajiban yang dibebankan oleh syariat, yang diwajibkan oleh syariat. Tapi kalau kategori yang kedua, yaitu dia sebenarnya akil balik tapi lupa, dia sebenarnya akil balik tapi ketiduran, maka dia mendapatkan kewajiban dari syariat, walaupun syariat membolehkan kalau dia tidak melakukan kewajiban tersebut pada saat itu. Sehingga makanya ketika orang tadi ketiduran di 1 waktu sholat atau 2 waktu sholat, kewajiban sholat dari syariat turun untuk dia. Ketika masuk waktu sholat, nah, dia mendapatkan kewajiban untuk mengerjakan sholat tersebut. Akan tapi karena dia tidur, maka boleh walaupun dia misalkan tidak mengerjakan sampai bablas waktunya, boleh. Ya ini bukan boleh, maksudnya ya ini tidak berdosa. Ya syariat tidak mencatatkan dosa untuknya. Akan tapi ketika dia sudah bangun maka wajib bagi dia untuk mengqadha. Betul tidak? Wajib bagi dia untuk mengqadha salat yang dia kelewatan tersebut. Adapun orang gila, misalkan orang gila, yakni dia gila jam 9 pagi,
kemudian selesai penyakit gilanya, sembuh penyakit gilanya jam 4 sore setelah masuk asar, sehingga selama waktu zuhur dari awal sampai akhir itu yakni dia berada dalam kondisi gila, betul tidak? Apakah setelah dia sehat wajib bagi dia untuk mengqadha salat zuhur? Wajib? Tidak wajib, karena kewajiban tidak turun dari syariat untuknya untuk selama salat zuhur tersebut. Selama waktu zuhur tersebut dia gila semua. Jadi yakni tidak mendapatkan kewajiban tersebut. Akan tapi kalau misalkan orang tidur, ya, walaupun dia misalkan tidur selama 10 hari misalkan ya, udah 10 waktu zuhur yang dia 10 waktu zuhur, 10 waktu asar, 10 waktu maghrib, 10 waktu taib, maka dia mendapatkan kewajiban itu semua, dan ketika dia bangun maka dia wajib untuk mengqadha semua sholat tersebut. Sampai sini jelas? Perbedaan antara dua kategori ini. Kategori yang bukan akil baligh, gak masuk khitab karena bukan akil baligh, dan kategori yang sebenarnya termasuk akil baligh, akan tetapi karena ada sesuatu yang thari, sesuatu yang muncul, kondisi yang muncul pada orang tersebut, yakni lupa atau ketiduran atau pingsan. Dan tadi nggak disebutkan al-mughma alaihi, pingsan. Pingsan, maka itu juga termasuk yakni seperti tidur. Jadi makanya para ulama membahas kondisi tersebut kita kiaskan dengan tidur atau kita kiaskan dengan gila. Pingsan ini dengan tidur atau dengan gila. Maka pingsan ini disamakan hukumnya dengan tidur. Sehingga kalau tadi orang tadi pingsan jam 9, baru siuman jam 4 sore misalkan, wajib mengqadha salat zuhur? Wajib. Wajib, ya. Kalau dibius kan? Sama. Dibius sama. Mabok juga sama. Koma itu Allahu alam dekat dengan tidur ya. Allahu alam. Tapi nanti kita cek apakah koma itu iya ya. Sebenarnya kita lihat apakah akalnya itu, apakah akalnya masih ada atau akalnya hilang. Apakah akalnya tertutup atau akalnya hilang. Kalau akalnya tertutup, kayak tidur, tertutup. Kalau akalnya hilang, kayak gila. Nanti kita melihat fatwa dari para ulama dalam masalah tersebut. Jadi masalah lamanya dia bukan patokan. Orang pingsan juga bisa lama, betul tidak? Patokannya di sini adalah tentang akalnya. Akalnya tertutup atau akalnya hilang. Nanti kita cari. Karena ini perlu mengetahui kondisi tentang apa yang disebut dengan koma, betul tidak? Secara medis itu kondisi yang lebih didekatkan kepada tidur atau lebih didekatkan kepada gila. Anda nggak punya jawabannya sekarang, nanti kita cari insyaallah. Baik. Kemudian penulis berkata wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Orang kafir itu kenakan kewajiban untuk mengerjakan furu' dari syariat. Untuk mengerjakan furu' dari syariat. Bagaimana dengan kondisi pikun? Jika pikunnya hilang, timbul dikiaskan. Jika pikunnya hilang, timbul dikiaskan dengan yang mana? Ya, itu perlu perincian lebih lanjut nanti saja insyaallah ya. Wal kufar mukhatabun bi furu'i syara'i. Orang kafir itu terkena kewajiban untuk mengerjakan furu' dari syariat. Wa bima la tasihhu illa bih wa huwal Islam. Dan dikenai juga kewajiban untuk mengerjakan sesuatu yang furu' syariat tersebut gak akan sah kecuali sesuatu ini. Yaitu apa? Yaitu Islam. Liqaulihi ta'ala hikayatan 'anil kuffar ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan orang kafir, ma salakakum fi saqar, yakni ketika ditanyakan orang-orang kafir itu, ditanya orang kafir yang sudah masuk neraka, ditanyakan apa yang membuatmu masuk ke dalam neraka Saqar ini.
Qalu lam naku minal musallin. Kami tidak termasuk orang yang sholat. Taib. Dan lanjutan ayatnya itu menyebutkan furu' syara'i, ya, furu' dari syariat. Apa yang dimaksud dengan furu' dari syariat? Yang dimaksud oleh penulis di sini maksudnya adalah yakni seperti sholat, seperti zakat, seperti puasa, seperti haji. Maka orang kafir selain dia itu berdosa karena dia kafir, dia berdosa karena kekafirannya, dia juga berdosa karena dia tidak mengerjakan setiap dari furu' syariat yang diwajibkan kepada kaum muslimin. Sehingga sekarang misalkan dia tidak mengerjakan sholat isya, maka dia berdosa karena kekafirannya dan berdosa karena tidak sholat isya. Nanti nggak sholat subuh, dia dosa karena nggak sholat subuh. Dia nggak bayar zakat walaupun hartanya melebihi nisab, dia berdosa karena nggak bayar zakat. Nanti Ramadan, dia nggak berdosa karena nggak puasa Ramadan. Kalaupun melakukan amalan-amalan tersebut, sekarang melakukan sholat isya, nanti besok melakukan sholat subuh, terus hartanya melebihi nisab, dia bayar zakat, ntar Ramadan, dia puasa Ramadan, amalnya sah atau tidak? Tidak sah. Wa bima la tasihhu illa bihi. Yani amalan-amalan furu' syariat tersebut tidak sah kecuali dia masuk Islam terlebih dahulu. Jadi ketika seseorang itu kafir, maka dia berdosa karena kekafirannya. Dia berdosa karena tidak mengerjakan setiap yakni kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Dia berdosa karena dia mengerjakan keharaman yang Allah larang, seperti dia makan babi, berdosa karena itu. Seperti dia zina, berdosa karena itu. Dia melakukan riba, dia berdosa karena itu. Kalaupun dia melakukan amalan-amalan ibadah yang Allah wajibkan, seperti sholat, zakat, puasa, haji misalkan, ya, maka amalannya tidak sah. Maka amalannya tidak sah. Baik. Nah, jadi ini apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita telah baca. Ketika ditanyakan apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar, maka mereka menjawab, kami dulu tidak sholat. Walam nakun nut'imul miskin. Dan tidak memberikan makan kepada orang miskin ketika masih hidup. Jadi mereka penghuni neraka tidak menjawab karena dulu kami kafir. Tapi mereka menjawabnya, dulu kami nggak sholat, nggak ngasih makan ke orang miskin. Ini furu' syara'i, ya, ini furu' dari syariat. Baik, terkait istilah furu' dan usul di sini, ini seperti yang telah kita bahas di majelis ini, betul tidak? Jadi masalah usul dan masalah furu', masalah usul dan masalah furu', perbedaannya adalah, yakni masalah usul itu adalah sesuatu yang itu termasuk perkara yang al-ma'lum minad din bid-darurah, perkara yang diketahui secara terang benderang di dalam syariat. Itu perkara usul, perkara yang diketahui secara terang benderang dalam syariat, dan perkara yang sudah ada ijma' di dalamnya. Ini perkara usul. Sedangkan perkara furu' adalah perkara yang yakni bisa jadi ada khilaf. Ya, bisa jadi ada khilaf, dan perkara walaupun sudah ada ijma' tapi itu perkara yang cuma diketahui oleh ulama atau oleh penuntut ilmu, maka ini bisa jadi masuk furu'. Ya, walaupun sudah ada ijma' di situ. Ya, seperti misalkan ijma' dalam masalah fikih yang itu tidak diketahui kecuali oleh para penuntut ilmu, maka ini masuk furu' syariat. Itu definisi yang benar dalam masalah usul dan furu'. Jadi masalah usul adalah masalah yang diketahui secara terang benderang hukumnya di dalam syariat dan ada ijma' di dalamnya. Kemudian perkara furu' itu adalah perkara yang dia tidak diketahui secara terang benderang dan bisa jadi ada ijma' tapi tidak diketahui secara terang benderang, cuma diketahui oleh penuntut ilmu, atau ada khilaf sehingga itu masalah khilafiyah, sehingga kita nggak bisa menjadikan orang yang menyelisihi itu kemudian kita katakan misalkan ahlul bidah atau menyimpang dan seterusnya. Baik. Jadi ini perbedaan antara perkara usul dan perkara furu'. Nah, di sini kita lihat bahwa orang kafir itu
mukhatabuna bi furu'i syara'i, terkena kewajiban untuk mengerjakan furu' syariat, yakni maksudnya adalah dia akan mendapat dosa ketika dia tidak mengerjakan furu' syariat tersebut. Tetapi tidak boleh bagi kita untuk mewajibkan orang kafir untuk mengerjakan sholat ketika masih di dunia. Ulil amri misalkan menetapkan peraturan, misalkan orang kafir yang tidak puasa ketika Ramadan misalkan, maka dikenai hukuman atau ya sebagaimana misalkan kepada kaum muslimin, maka ini tidak bisa seperti itu. Itu bukan maksud dari kalimat wal kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i. Al kuffar mukhatabuna bi furu'i syara'i maksudnya adalah yakni mereka akan mendapatkan pertanggungjawaban, akan mendapatkan dosa di akhirat nanti, ya akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti, yakni dosa dan azab karena mereka tidak mengerjakan furu' syariat tersebut. Sampai sini jelas? Baik. Sekarang kita masuk pada, jadi di sini ini pembahasan tentang siapa-siapa yang masuk dalam orang-orang yang wajib untuk mengerjakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk meninggalkan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, masih terkait amr, ya, masih terkait amr. Wal amru bisyai' nahyun an diddi. Perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan dari lawannya. Perintah dari sesuatu, perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah larangan untuk mengerjakan lawannya, lawan dari sesuatu tersebut. Di kaidah ini ya ada pembahasan yang cukup panjang di kalangan para ulama usul, kan tapi tentunya tidak perlu kita bahas sekarang. Tetapi maksudnya adalah kaidah ini yakni ketika seseorang itu diperintahkan oleh syariat misalkan untuk sholat, waqimus shalah, mengerjakan sholat misalkan, wajib untuk mengerjakan sholat, ya dirikanlah sholat gitu ya, waqimus shalah, maka itu adalah larangan untuk mengerjakan yang selainnya. Larangan untuk tidur misalkan begitu ya, larangan untuk untuk yakni mengerjakan yang lain ketika waktu sholat tersebut sudah mepet misalkan. Tapi ketika waktu sholat itu masih luas ya, karena sholat itu adalah yakni sesuatu yang wajib yang bisa dilakukan dalam waktu yang lapang ya, wajib muwassa', kewajiban yang bisa dilakukan dalam waktu yang lapang, dia bisa memilih. Tentunya kita sudah menyebutkan bahwa lebih utama untuk mengerjakan di awal waktu. Maka boleh misalkan kalau di awal waktu sholat dia masih tidur, boleh. Ya ini maksudnya tidak berdosa, bukan boleh ya ini antum kemudian membiasakan seperti itu. Maksudnya tidak berdosa ya, boleh di sini maksudnya tidak berdosa. Ya atau misalkan memang iqamahnya sejam setelah azan. Mungkin itu nggak biasa di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu sangat biasa. Azannya jam berapa, iqamahnya baru sejam kemudian. Ya, karena waktu di luar negeri kan lebih ekstrim daripada di Indonesia. Ya, kalau summer siangnya panjang, kalau winter siangnya pendek. Jadi, misalkan orang tersebut di awal waktu masih tidur, maka dia tidak berdosa selama dia nanti mengerjakan sholat masih di dalam waktunya, betul tidak? Tapi kalau misalkan waktunya sudah mepet, sehingga misalkan untuk mengerjakan sholat tersebut dibutuhkan waktu 10 menit dan ini tinggal 10 menit, maka perintah untuk sholat itu adalah larangan dari yang lain-lainnya. Larangan dia untuk tidur, larangan dia untuk makan, larangan dia untuk lari-lari. Kenapa? Karena syariat memerintahkannya untuk melakukan sesuatu, yaitu sholat. Wal amru bisyai' nahyun an diddi. Sekarang di sini kita lihat perintah untuk mengerjakan sesuatu itu adalah
larangan dari mengerjakan yang selainnya, mengerjakan lawannya begitu ya, mengerjakan lawannya. Did itu lawannya. Apakah statement ini itu berlaku secara yakni konsekuensi atau berlaku secara makna dari atau makna lafaz dari amr itu sendiri? Jadi maksudnya adalah seperti tadi contohnya ya, waqimus shalah, ketika waktunya sudah mepet dirikanlah salat. Maka apakah dari kata dirikanlah salat itu secara yakni secara makna dari kalimat dirikanlah salat terkandung makna jangan antum tidur? Apakah dari lafadznya sendiri mengandung makna itu, atau dari lafadznya sendiri nggak ada makna dari lafadz dirikanlah salat, gak ada makna jangan tidur, tapi ini konsekuensi. Paham maksudnya? Kira-kira mana yang benar? Konsekuensi. Ini masalah yang gampang, akan tapi dibahas panjang oleh para ulama usul. Kenapa demikian? Karena ulama usul yang membahasnya panjang itu terpengaruh akidahnya Asy'ariyah. Ini masalah yang gampang, betul tidak? Antum kalau diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu, berarti nggak boleh mengerjakan yang lain, betul tidak? Khalas, ini mudah sekali, betul? Yani nggak perlu memperpanjang pembahasan. Akan tapi ketika sudah akidah kemasukan akidah yang menyimpang, akidahnya kemasukan prinsip yang menyimpang, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalamun nafsi, betul itu akidahnya Asy'ariyah. Sudah berkali-kali kita bahas kalam nafsi. Kalam nafsi yakni kalau di manusia kalam nafsi itu apa, sesuatu yang muncul di benak manusia tersebut, betul tidak? Kita sudah terangkan itu berkali-kali. Nah, jadi kalam itu dimaknai dengan makna tersebut. Maka yang namanya kalam dia la yataba'ad. Yang namanya kalam itu tidak terbagi-bagi. Dia adalah satu entitas yang sama. Jelas di sini? Dia adalah satu entitas yang sama. Jadi maksudnya adalah tidak ada di dalam kalam Allah, karena mereka memaknainya kalam Allah itu adalah kalamun nafsi, yakni ayat-ayat yang berbeda itu sebenarnya semuanya sama, cuma berbeda pengejawantahan. Bahkan Al-Quran, Taurat dan Injil itu sebenarnya satu hal yang sama, karena berasal dari kalamun nafsi yang sama. Yang namanya sesuatu yang ada di benak itu tidak seperti ucapan yang kita ucapkan. Kalau ucapan yang kita ucapkan ada kalimat, habis itu kalimat berikutnya, habis itu kalimat berikutnya, betul tidak? Tapi kalau kalamun nafsi kata mereka, maka itu sesuatu yang satu entitas. Nah, satu entitas ini ketika diejawantahkan ke dalam bahasa Arab dia menjadi Al-Quran. Ketika diejawantahkan ke dalam bahasa Ibrani dia menjadi Taurat. Ketika diejawantahkan ke dalam bahasa Suryani dia menjadi Injil. Ya. Jadi at-ta'bir, yani ketika kalamun nafsi tersebut yu'abbar bil arabiyyah fa huwa al-Qur'an, idza yu'abbar bi al-ibraniyah fa huwa Taurah, wa idza yu'abbar bi as-suryaniyah fa huwa Injil. Sehingga konsekuensinya kata mereka adalah Al-Quran, Taurat dan Injil itu adalah sesuatu yang sama. Sehingga ketika ada seseorang yang setelah Nabi Muhammad SAW itu diutus, kemudian ada orang yang mengamalkan Taurat yang asli atau Injil yang asli, maka dia Muslim juga. Karena Taurat yang asli dan Injil yang asli itu sama dengan Al-Quran, sama saja. Ajib, ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disebutkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi ketika seseorang itu sudah ketika Nabi Muhammad SAW telah diutus, maka wajib bagi dia untuk mengerjakan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan
kitab suci, ya ini bukan maksudnya meninggalkan, maksudnya wajib untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tetap beriman kepada kitab suci sebelumnya secara umum saja, akan tapi kita harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Walladzi nafsu Muhammad biyadi, ya, la yasma'u bihadun min hadhil ummah yahudiyyun la nasraniyun, ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada satupun orang di umat ini, yakni yang mendengar tentangku, yang mendengar apa yang aku bawa, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasrani, Nasara, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar, dan dia meninggal kemudian tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia berada di neraka, dia termasuk penghuni neraka. Jadi Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ketika ada seseorang, misalkan dia mengikuti Taurat yang asli, Injil yang asli, tapi dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW, masuk neraka. Khalas. Karena Al-Quran, yakni menganulir, ya, melengkapi dan menganulir kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi ketika seseorang itu memiliki prinsip yang menyimpang tadi, yaitu prinsipnya Asy'ariyah, yaitu bahwa Al-Quran, Taurat dan Injil itu adalah pengejauhan-tahan saja dari kalamun nafsi, maka konsekuensinya kata mereka adalah yang namanya surat-surat di Al-Quran itu gak ada bedanya. Surat Al-Fatihah itulah surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah itulah surat An-Nas, surat An-Nas itulah surat An-Nasr misalkan, gak ada bedanya. Karena itu berasal dari yakni satu kalamun nafsi yang sama, satu entitas yang sama. Sehingga ketika di Al-Quran ada perintah, ada larangan, betul tidak? Ada perintah, ada larangan, maka itu adalah satu hal yang sama, sama semua. Jadi al-amr bisyai' dengan an-nahyu an diddihi itu adalah sesuatu yang sama, khalas, gak terbedakan karena dari satu entitas yang sama. Kalau antum bingung dengan akidah ini, maka alhamdulillah, ya ini berarti antum nggak mudeng, dan berarti benar, masih benar, betul tidak? Akidah yang lurus sangat gampang, betul tidak? Yaitu apa? Ketika seseorang itu yakni diperintahkan, yakni Al-Quran adalah kalam Allah, ya, itu akidah yang yang lurus, bukan kalamun nafsi, tapi ayat yang kita dengarkan, ya, dan lafaz yang kita baca, makna yang kita pahami, itulah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang memerintahkan atau ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu berarti kita dilarang untuk mengerjakan yang lain-lain, ya, ketika waktunya sudah mepet maksudnya. Taib, maka ini adalah yakni hal yang sebenarnya simpel, akan tapi menjadi susah karena adanya penyimpangan-penyimpangan tadi. Nah, di sini kita lihat ada khilaf sebenarnya, tapi tentunya menurut ana tidak perlu untuk dibahas di marhala ini, khilaf dalam kaidah ini, ya. Wal amr bi syai' nahyun an diddih, perintah untuk mengerjakan sesuatu itu adalah larangan dari mengerjakan lawannya. Wan nahyu 'ani syai' amrun bi diddih, larangan dari sesuatu itu perintah untuk mengerjakan lawannya. Yani ini tentunya harus ada keterangan tambahan. Maksudnya adalah nahyu 'ani syai' amrun bi diddih, larangan dari sesuatu perintah untuk mengerjakan lawannya. Maksudnya adalah yakni kalau memang jelas ada lawannya itu cuma satu gitu, ya. Kalau lawannya ada beberapa, maka harus diperjelas ini perintah untuk mengerjakan yang mana. Tapi intinya ini masih sama-sama dalam kaidah yang tadi kita sebutkan, kaidah yang mudah insyaallah,
ya, tidak perlu penjelasan yang panjang. Penjelasan yang panjang di sini karena adanya pemahaman yang menyimpang tadi yang telah kita sebutkan. Wa huwa istid'a'u tarkibil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Kemudian penulis membahas tentang an-nahyu, larangan. Larangan itu adalah istid'a'u tark, ya, yakni meminta untuk meninggalkan sesuatu bil qaul, dengan perkataan, mimman huwa dunahu, dari orang di bawahnya, ala sabilil wujub, ya, dengan ala sabilil wujub, yakni secara wajib. Yani maksudnya adalah larangan itu membuat sesuatu tersebut menjadi haram, yang wajib untuk ditinggalkan, gitu maksudnya. Jadi perkataan pembahasan terkait definisi ini sama persis dengan pembahasan ketika kita membahas definisi amr. Waktu itu kita katakan istid'a itu, pemilihan kata istid'a itu ada asal muasal dari akidah yang menyimpang. Antum nanti murojaah lagi masalah ketika kita membahas definisi amr. Ya, jadi an-nahyu, definisi an-nahyu yang insyaallah aman dari hal-hal tersebut, dari penyimpangan, adalah ini talabut tarki atau talabul kafi ala sabilil isti'la, ya, yakni ala sabilil isti'la, yaitu meminta untuk meninggalkan sesuatu atau berhenti dari sesuatu ala sabilil isti'la. Isti'la kita sudah jelaskan sebelumnya, betul tidak? Isti'la ada ulu, ada isti'la, betul? Itu di murojaah lagi di masalah amr. Tidak akan kita jelaskan lagi, ya, karena sudah kita bahas cukup panjang ketika kita membahas amr. Jadi ini pembahasan yang ada di amr sama dengan pembahasan yang ada di an-nahyu di sini. Wa yadullu ala fasadil manhi anhu. Jadi an-nahyu ketika ada larangan, maka dia membuat, yakni mengkonsekuensikan sesuatu yang dilarang tersebut itu menjadi haram. Ini hukum asalnya. Sebagaimana hukum asal dari sesuatu yang diperintahkan itu adalah wajib, maka hukum asal dari sesuatu yang dilarang itu adalah haram. Hukum asal dari sesuatu yang dilarang itu adalah haram. Kecuali ada qarinah, kecuali ada petunjuk yang mengisyaratkan bahwa hukumnya bukan wajib dan bukan haram. Jadi sama ketika ada di amr, hukum asal amr adalah memberikan hukum wajib, kecuali ada qarinah, ada indikasi bahwa ini bukan wajib tapi ini sunnah saja misalkan. Ini bukan wajib tapi ini mubah bahkan. Ya. Ini bukan wajib tapi ini tetap haram. Bisa jadi seperti itu. Tetap haram. Ya, bisa jadi tetap haram. Walaupun ada lafaz perintah, maka bisa jadi seperti itu karena ada qarinah. Demikian pula nahyu, larangan, hukum asalnya adalah haram ketika ada larangan. La taqrabuz zina. Ya, janganlah dekati zina, maka hukum asalnya adalah haram dan tidak ada indikasi yakni ini makruh saja. Tidak demikian, ya. Bahkan ijma' zina itu haram. Sehingga ini sesuai dengan hukum asal tadi. Hukum asal dari larangan adalah haram. Dan ketika ada indikasi, maka bisa jadi hukumnya itu bukan haram tapi bisa jadi makruh ketika ada indikasi. Atau yakni hal-hal lain begitu ya. Atau indikasinya itu adalah hal-hal lain. Bisa jadi mubah misalkan. Taib. Selain menunjukkan kepada hukum haram, maka larangan itu juga menunjukkan kepada hukum fasad, yaitu tidak sah. Yaitu tidak sah. Dan ini yakni misalkan ketika sesuatu tersebut dilarang secara zatnya, larangan tersebut kembali kepada zatnya. Seperti misalkan larangan untuk yakni puasa di hari Id misalkan. Ya, maka itu yang dilarang adalah zat amalannya, sehingga itu tidak sah. Selain haram tidak sah. Atau kembali kepada syarat sahnya. Ya, maka itu juga akan membuat amalan tersebut menjadi tidak sah. Taib. Sekarang
yakni misal begitu ya, misal di sini ada khilaf sebenarnya. Di sini ada khilaf dalam masalah apakah sesuatu tersebut akan menyebabkan ketika itu kembali kepada syarat ya. Seperti misalkan seseorang sholat, laki-laki boleh mengenakan sutra atau tidak? Tidak boleh. Seseorang sholat menggunakan sutra, laki-laki, maka ini dia melakukan, yakni dia menutup auratnya dengan sesuatu yang diharamkan oleh syariat, betul tidak? Nah, maka kemudian nanti para ulama khilaf apakah itu akan mempengaruhi pada amalan sholatnya atau dia tetap dia dosa tapi dosanya karena mengenakan sutra tersebut, bukan karena yakni tidak mempengaruhi kepada sholatnya. Itu para ulama khilaf. Kalau di Hanabilah yakni tidak sah. Ya, tidak sah. Seseorang misalkan mencuri atau merampas tanah, kemudian dia sholat di atas tanah tersebut. Sholatnya sah atau tidak? Hanabilah tidak sah. Ya, Hanabilah tidak sah. Karena tidaklah seseorang itu sholat kecuali pasti di atas tanah, betul tidak? Ada orang sholat di udara, nah, jadi pesawat, tapi ada lantainya, betul tidak? Nah, itu maksud Anda, ya. Ini adalah sifat lazimah, sifat yang selalu melazimi ibadah sholat. Nggak mungkin antum ngambang, nggak ada sayapnya, betul tidak? Antum itu nggak perlu kemudian antum pakai jetpack kemudian sholat, itu bid'ah ya. Jadi pasti harus berdiri, betul tidak? Tidak kita katakan berdiri orang yang lagi ngaktifkin jetpacknya. Dia lagi terbang kan kita katakan, atau ngambang di udara. Udah gak usah aneh-aneh. Jadi maksud Anda adalah ini sifat lazimah. Orang sholat itu pasti ada lantainya, atau betul tidak? Nah, bagaimana kalau lantainya itu, alasnya itu, yakni tanah hasil rampasan? Ini sifat yang selalu melazimi sholat. Hanabilah alas, tidak sah sholatnya. Bayangkan, jadi orang yang merampas tanah milik orang lain, dia tinggal di situ puluhan tahun. Kalau pakai pendapat Hanabilah, tidak sah sholatnya. Sepanjang dia sholat tersebut dilakukan di atas tanahnya tersebut. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi larangan itu akan mempengaruhi tidak sahnya sesuatu tersebut. Ini nanti ada banyak pembahasan lagi, tapi ini nanti insya Allah dibahas di ilmu fikih ya, secara terperinci masing-masing permasalahan. Wa taridu sighatul amr wal muradu biha an-nadab awil ibaha awil tahdid awil taswiyah awil takwin. Sighah amr, yakni lafaz perintah itu bisa jadi disebutkan dalam dalil, dan bisa jadi maknanya itu adalah nadab, sunnah, awil ibahah, mubah, awil tahdid, ancaman, awil taswiyah, menyamakan dua hal yang berbeda, awil takwin. Apa yang dimaksud takwin? Nanti kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah bisa jadi ada lafaz perintah, fi'il amr misalkan, di sebuah dalil, tetapi kita katakan tadi hukum asal kalau ada perintah apa hukum asalnya? Wajib. Tetapi dalam sebagian kondisi karena adanya yakni indikasi tertentu, maka kita katakan perintah ini hukumnya menjadi bukan wajib, ya. Apa contohnya? Ya ini, yakni kalau keluar dari hukum wajib, apa contohnya? Di sini disebutkan oleh penulis, bisa jadi hukumnya menjadi nadab, bisa jadi hukumnya menjadi sunnah. Ya, karena adanya yakni indikasi bahwa itu tidak wajib. Nah, di sini indikasi itu bisa banyak, ya. Indikasi itu bisa banyak, akan tapi biasanya itu
ada di dalil yang sama atau dilihat dari dalil-dalil yang lain. Misalkan sesuatu tersebut diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, akan tapi kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang diperintahkan, sehingga kita katakan ini adanya indikasi, bukan kontradiksi di dalam syariat, akan tapi itu tanda bahwa ini adalah indikasi bahwa yang diperintahkan tersebut bukan perintah wajib, akan tapi perintah sunnah, ya, akan tapi itu perintah sunnah. Apa contohnya? Ada yang bisa mencontohkan? Sesuatu yang diperintahkan di dalil, akan tapi itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Itu memang tidak diperintahkan, karena laula anashuqqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah atau inda kulli wudu. Kalau seandainya tidak memberatkan bagi umatku, maka sungguh aku akan perintahkan. Berarti sudah diperintahkan atau belum? Belum, enggak masuk dalam pembahasan kita. Apa contohnya? Gimana? Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Tasahharu, ini perintah. Akan tapi makan sahurlah kalian, karena di makan sahur itu adalah ada keberkahan. Maka dia adalah perintah, akan tapi hukum makan sahur adalah sunnah. Ada contoh yang lain? Contoh yang lain? Susah cari contoh? Hah? Ya apa? Banda salat Jumat perintah untuk itu enggak, itu masuk mubah. Fantasiru fil ard. Enggak, itu bukan masuk sunnah tapi masuk mubah. Ada? Ya sudah, satu contoh saja. Ya, jadi ini bisa dibuat PR kalau misalkan antum mau ada PR. Ya, ini perintah yang itu hukumnya menjadi tidak wajib, akan tapi hukumnya menjadi sunnah. Kalau dicari insya Allah banyak. Ya. Baik. Sekarang contoh yang al-ibahah. Sesuatu yang diperintahkan akan tapi hukumnya bukan menjadi wajib tapi menjadi mubah. Apa contohnya? Wa idza halaltum fastadu. Ya, wa idza halaltum fastadu, ketika sudah halal, yakni bukan kondisi ihram, maka fastadu. Ini perintah, berburulah. Tapi bukan berarti wajib untuk berburu setelah selesai dari ihram, akan tapi maksudnya adalah yang awalnya sebelumnya dilarang, sekarang boleh. Kembali ke hukum asal, yakni boleh. Jadi perintah di sini untuk menegaskan bahwa hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu mubah. Jadi makanya di sini perintah fastadu tersebut bermakna mubah. Ya, demikian pula fantasyiru fil ard tadi, ya. Fantasyiru fil ard setelah sholat Jumat, maka itu juga adalah termasuk dalam masalah ini. Kembali kepada hukum asalnya, yaitu mubah. Kemudian at-tahdid, yaitu ancaman. Suatu lafaz amr yang ada di dalil, tapi dia tidak bermakna wajib, akan tapi bermakna ancaman. I'malu ma syi'tum. Misalkan, innahu bima ta'maluna basir. I'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang engkau mau. Ini ancaman. Lakukanlah apa yang engkau mau. Apakah kita berarti kita melakukan semua keharaman? Tidak demikian. Akan tapi ini tetap ancaman, sehingga hukumnya tetap apa? Hal-hal yang dilarang tersebut hukumnya tetap apa? Hukumnya tetap haram. Ya, i'malu ma syi'tum. Gimana itu caranya? Ada yang jawab wajib itu gimana? Pola pikiran tuh, ha? I'malu ma syi'tum. Yakni lakukanlah apa yang kalian mau. Bukan berarti kita wajib untuk mengerjakan
lafadz yang wajib untuk kita melakukan apa yang kita mau. Tidak demikian, justru nggak boleh, betul tidak? I'malu ma syi'tum ini adalah ancaman. Ya, ancaman. Jadi menunjukkan bahwa sesuatu yang ini dalam konteks yakni orang-orang yang kufur, sehingga yang mereka lakukan kekufuran dan keharaman yang mereka lakukan tersebut tetap hukumnya haram. I'malu ma syi'tum. Kemudian at-taswiyah yakni menyamakan sesuatu. Contohnya misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian ke dalam neraka jahanam ini. Fasbiru aw la tasbiru, bersabarlah kalian atau tidak bersabar, sawa'un 'alaikum, itu sama bagi kalian. Jadi ini ada perintah, fasbiru aw la tasbiru, sabarlah kalian atau janganlah kalian bersabar. Ini akan menjadi sama bagi kalian. Jadi ini adalah yakni hukum perintah yang kita mendapatkan kesimpulan bahwa hukumnya itu bukan wajib, tapi hukumnya itu adalah untuk menyamakan sesuatu, menegaskan bahwa orang itu sabar atau enggak sabar ketika dia masuk neraka, hukumnya sama saja. Kemudian yang berikutnya adalah at-takwin, yaitu sesuatu yang, apa yang dimaksud at-takwin? Ketika ada perintah, itu maksudnya adalah bukan untuk memerintahkan sesuatu, yakni hukumnya wajib, akan tapi itu maksudnya adalah yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk hal tersebut terjadi. Yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun." Perkara Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah berfirman kun. Nah, kun di sini adalah fi'il amr, perintah dia. Akan tapi perintah yang tidak bermakna wajib, akan tapi perintah yang bermakna Allah menetapkan untuk sesuatu itu terjadi. Ya, itu namanya takwin. Menetapkan sesuatu untuk terjadi. Karena Allah menghendaki sesuatu tersebut terjadi. Jadi Allah berfirman kun, jadilah, fayakunu, maka terjadilah sesuatu tersebut. Jadi ada fi'il amr yang tidak bermakna wajib di sini, akan tapi bermakna bahwa Allah menetapkan sesuatu tersebut untuk terjadi. Itu namanya takwin di sini. Taib. Jadi ini kita lihat ada hukum asal dan ada yakni kondisi-kondisi yang keluar dari hukum asal. Hukum asal perintah adalah wajib, dan kondisi yang keluar dari hukum asal adalah an-nadab, al-ibahah, at-tahdid, taswiyah, dan at-takwin. Baik. Demikian bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas al-am wal khas dalam pembahasan berikutnya insyaallah. Hadza wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka